Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen serta kepada Bu Santika dan juga Ibu Alina selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait proyek akhir saya yang berjudul Perancangan Rute Distribusi Optimal menggunakan kombinasi VRP dan Sistem Informasi Geografis pada PTXIS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Zalafa dengan NIM 221031201. Untuk topiknya sendiri, di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta daftar pustaka. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, menurut Amorim pada tahun 2013, produk perishable meningkatkan produk resiko tinggi kehilangan kualitas jika tidak ditangani dengan baik dalam proses distribusi. Oleh karena itu, sistem distribusi yang efisien sangat penting untuk memastikan produk kita tiba tepat waktu dalam kondisi optimal. Nah, untuk studi kasusnya sendiri itu ada di PTXYZ, yang mana bergerak di bidang distribusi produk hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran segar yang berdiri sejak tahun 2012 dan bermitra langsung pada petani lokal di Bogor. Perusahaan ini memiliki satu gudang serta 30 titik distribusi yang ada di wilayah Jabodetabek. Nah, untuk PT XYZ ini mengalami berbagai permasalahan dalam sistem distribusi seperti jarak tempuh, kemudian inefisiensi operasional, keterlambatan pengiriman akibat kemacetan, serta jadwal yang kurang optimal dan juga kapasitas yang terbatas. Untuk tabelnya sendiri di sini ada data rute existing dari PT XYZ yang mana sudah memiliki 4 rute dengan total jaraknya itu sebesar 299,5 km dengan permintaannya totalnya 318 kotak serta rata-rata utilitasnya adalah 79,5%. Kemudian untuk permasalahan masalahnya di sini PT XYZ mengalami masalah pendistribusian produk buah dan sayur ke berbagai titik di wilayah Jabodetabek. Seperti jarak tempuh, kapasitas yang tidak merata sehingga menyebabkan keterlambatan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana rute distribusi perancangan ini yang baru menggunakan metode VRP, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh penerapannya terhadap PTXYZ, kemudian tujuannya yaitu untuk merancang sistem distribusi dengan model VRP dengan kombinasi antara lain capacitated VRP, VRP vitamin dose, time dependent VRP, dan juga dynamic VRP. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh rute baru ini terhadap PT XYZ. Kemudian batasan penelitiannya yang pertama, lokasi pendistribusian di area Jabodetabek, kemudian depot distribusi terdiri atas satu depot, kemudian permintaan stabil dan tetap, kemudian data lalu lintas bersifat representatif dan disimulasikan berdasarkan data historis dengan asumsi kondisi jalan umum di wilayah Jabodetabek. Kemudian yang kelima, menggunakan kendaraan berjenis Mitsubishi L300 yang keenam waktu layanan pendistribusian antara 8 sampai 15 WIB. Kemudian manfaatnya yang pertama, bagi perusahaan ini merupakan solusi yang solutif dan aplikatif diterapkan untuk meminimumkan jarak serta efisiensi waktu dan juga biaya. Kemudian yang kedua, untuk ilmu pengetahuan menambah referensi implementasi kombinasi VRP pada produk perishable. Yang ketiga, penelitian selanjutnya itu dapat menjadi dasar pengembangan model selanjutnya. Yang keempat, untuk Open Veteran Jakarta, kontribusi aplikatif akademik dalam optimasi distribusi sesuai kebutuhan industri. Dan di sini ada tinjauan pustakanya, pengertian dari sistem rantai pasok, kemudian ada pengertian dari geographical information system, dan juga pengertian dari VRP itu sendiri. Nah, untuk sini ada penelitian terdahulunya, saya mengambil 5 referensi dari rentang tahun 2020 sampai 2025. Nah, dari kelima penelitian ini menggunakan model VRP yang berbeda-beda serta tentunya metode yang berbeda. Namun jika dilihat kesamaannya yaitu setiap penelitian ini sama-sama berhasil meminimumkan atau mengurangi jarak tempuh yang dilewati oleh kendaraan serta waktu tempuhnya serta biaya yang dikeluarkan. Di sini ada metodologi penelitiannya. Ada di lapangan, literatur, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data primer, sekunder,
kemudian penentuan lokasi di GIS, nah kemudian inisiasi populasi awal, evaluasi fitness tiap individu, kemudian dilakukan tes, diambil keputusan, konvergen atau gen maksimum. Nah, jika tidak, dilakukan crossover dan mutasi, kemudian dilakukan langkah selanjutnya sebelumnya. Dan jika iya, ambil solusi yang terbaik, kemudian visualisasikan rutenya, kemudian evaluasi rutenya, kemudian analisis dan interpretasi, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, untuk pengumpulan datanya ini, data primer diambil dari wawancara langsung dengan manajemen dan staf di PT XYZ. Kemudian untuk data sekundernya berasal dari literatur ilmiah, VRP, dan GIS, data historis lalu lintas, serta peta digital. Kemudian untuk pengolahan data dilakukan dengan integrasi GIS dan algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah distribusi di PT XYZ. Nah, untuk GIS ini digunakan untuk memantapkan lokasi, sedangkan algoritma genetika digunakan untuk mengoptimasi rute distribusi dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan, time window, serta kondisi lalu lintas atau time dependent, serta dinamika permintaan. Nah, di sini ada daftar pustakanya. Saya menggunakan kurang lebih 14 daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi saya. Nah, di sini sudah saya cukupkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.